Halo guys, ini pengalaman saya saat berada di Bandung ya. Di Bandung ini saya jalan-jalan ke lapangan TVRI. Banyak sekali mobil-mobil ya bekas bercecer dijual ya. Well guys, ini tentang mobil bekas murah meriah guys. Namun kita harus hindari kata murah meriah, tetapi harus diganti dengan murah dan aman. Kalimat di depan tadi murah meriah, atau kita tepatnya diganti dengan murah dan aman, dalam bahasa profesionalnya adalah safety and efficiency. Safety and efficiency, murah dan aman, murah dan meriah. Salah lagi kok, murah dan aman. Well guys, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menemukan mobil bekas berkualitas baik, ada baiknya memperhatikan beberapa langkah sederhana guys. Yang pertama, harus memilih dealer atau penjual mobil yang sudah terpercaya guys. Banyak dealer mobil bekas memberikan garansi kepada pembeli untuk mobil yang mereka jual. Hal ini tentunya akan memudahkan dan membantu pembeli, karena jika terjadi sesuatu, komplain bisa dikirimkan. Membeli dari teman atau kerabat juga bisa menjadi jalan mudah, karena kita sudah mengetahui tentang kualitas atau bagaimana kondisi mobil tersebut pada intinya ya guys. Ya kadang teman saat kepepet juga bisa menjadi pemasar yang terbaik, selalu menyebutkan ini terbaik, ini bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hitung secara seksama dana yang kita miliki. Jangan sampai over budget. Kita harus secara bijak memilih dan membeli mobil yang harganya memang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Cari tahu harga pasaran mobil yang kita inginkan, dan hal ini akan sangat berguna saat kita menemukan mobil yang kita inginkan, terutama saat bernegosiasi dengan penjual atau dealer. Tawar menawar ya guys, kita lakukan negosiasi. Yang ketiga, cari tahu harga pasaran mobil yang kita inginkan. Hal ini akan sangat berguna saat kita menemukan mobil yang kita inginkan, terutama saat bernegosiasi dengan penjual atau dealer. Ini wajib ya, cari tahu harga pasaran mobil tersebut. Yang keempat, kita harus memeriksa guys kondisi mesin dan berbagai komponen lainnya dengan seksama. Banyak mobil bekas di pasaran telah mengalami perbaikan yang cukup banyak. Jika kita tidak paham soal mesin mobil, ada baiknya mengajak teman yang benar-benar paham untuk membantu memberikan penilaian ya soal kondisi mesin mobil tersebut. Penilaian ya, mobil bekas itu nggak mungkin nilainya 100, itu mobil baru ya. Kemudian melakukan test drive guys, juga akan sangat berguna saat melakukannya. Test drive, bawa mobil di jalan yang bervariasi. Ingat ya, jangan jalan-jalan baik saja, mulai jalan yang mulus hingga berlubang, berkelok, dan berbatu. Biasanya jika ada kerusakan komponen terutama di sektor kaki-kaki, akan dengan mudah terdeteksi. Selain itu, untuk mobil yang sudah menggunakan chip komputer, kita bisa memeriksanya di bengkel untuk proses scanner. Dalam proses tersebut akan diketahui jika ada kerusakan di beberapa komponen atau jika mobil tersebut pernah terendam banjir. Perlu diperiksa ini ya guys. Yang kelima, pastikan bahwa mobil tersebut belum pernah mengalami kecelakaan serius. Hal itu bisa dilihat dari pilar-pilar, sasis, serta kap mesin. Biasanya meskipun telah diperbaiki di bengkel ternama, bekas-bekas kecelakaan masih dapat terlihat ya guys.
Kalau nggak mengerti ya sekalian ajak yang mengerti untuk melihatnya. Yang keenam, periksa surat-suratnya guys. Banyak terjadi kasus penipuan, orang membeli mobil curian padahal dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Harus kita ketahui bahwa saat ini banyak beredar mobil yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB palsu. Sulit bagi orang awam untuk membedakannya. Oleh karenanya ada baiknya membawa atau memeriksanya di Polres terdekat untuk dilakukan cek fisik sebelum membeli. Yang ketujuh ini menarik ya. Kita harus cari tahu sejarah dari mobil tersebut, terutama mobil-mobil yang tua ya. Itu ada sejarahnya. Namun dalam hal membeli mobil bekas, sejarah dalam hal ini adalah banyak mobil yang masih menyertakan bukti perawatan dan penggantian komponen. Itu ada historinya, ada sejarah. Hal itu bisa dijadikan bahan acuan dan pertimbangan karena mobil yang serutin dirawat di bengkel resmi tentu kualitasnya akan lebih terjamin guys. Yang kedelapan adalah pertimbangkan umur mobil yang ingin kita beli. Prinsip yang bisa kita gunakan adalah semakin muda semakin baik. Mobil yang umurnya sudah terlalu tua sangatlah beresiko tentunya. Meski tidak menjamin, tetapi setidaknya mobil bekas yang usianya masih muda masih memiliki performa yang masih baik. Kemudian yang kesembilan ya, pilih mobil yang bodinya masih baik ya. Perbaikan bodi membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan perbaikan mesin guys. Dan tentunya siapkan budget lebih untuk melakukan perbaikan jika nantinya mobil tersebut akhirnya jatuh ke tangan Anda. Mobil bekas pasti akan kita adakan perbaikan. Jadi semoga ini bisa menginspirasi bagi Anda yang ada di perantauan terus ingin memiliki kendaraan karena menyewa taksi dan lainnya lebih mahal atau waktunya tidak ada ya. Di Bandung jam-jam malam itu sangat susah ya. Sampai sekarang Grab sudah banyak, tapi saya akhirnya membeli mobil Mazda 323 hatchback karena ada sejarahnya, pernah menjuarai rally Dakar ya mobil ini, dan masih bersih, masih keren. Saya sih mencari yang termurah, akan tetapi diperiksa dengan seksama dan harus diingat di belakang kemudi guys, apapun jenis alat transportasinya dan siapapun dia yang duduk di sana, kaki kirinya itu sudah di akhirat dan kaki kanannya di penjara, kecuali orang kaya guys. Well, saya ketemu di Mazdaku 323 hatchback 1500cc 1988 Kota Bandung. Terima kasih banyak.